Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, selalu keren, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya akan membawakan materi MPAI tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Langsung saja, yaitu yang pertama kita harus sebelum memulai pelajaran kita harus melihat kompetensi yang ada di buku tersebut. Biasanya ada KI dan KD. Nah, kita baca dulu. Ini menjadi acuan hasil yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Oke, selanjutnya yaitu dalam materi ini saya membagi menjadi 5 bab, yaitu ada substansi dakwah Rasulullah. Yang kedua itu adalah strategi dakwah Rasulullah, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, perjanjian Aqabah, dan hijrahnya kaum muslimin. Lanjut yaitu ke substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Rasulullah diangkat menjadi Rasul ketika menginjak umur 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul ketika berada di Gua Hiro saat bulan Ramadan. Nah, ketika di situ Allah mengutus malaikat Jibril membawa beberapa mushaf, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kejadian itulah menjadi titik balik itu pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul, dan peristiwa tersebut menjadi sakral di kita yang dikenal dengan kejadian malam Lailatul Qadar yang diperingati setiap malam ganjil 10 hari di akhir bulan Ramadan. Lanjut yaitu ajaran-ajaran Rasulullah yang diajarkan di Mekah, yaitu ada dua. Ada dari segi akidah, Rasulullah diutus untuk membawa ajaran tauhid. Ajaran tauhid ini yaitu menyampaikan bahwa Allah itu maha segalanya, memberitahukan bahwa berhala-berhalamu itu bukan apa-apa dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketuhanan lah. Terus yang kedua yaitu akhlak mulia. Dari sini kita lihat Rasulullah sebagai teladan yang ideal, mulai dari beliau lahir sampai wafat. Dari sosoknya yang begitu menonjol yaitu sosok yang sopan lembut, menghormati orang lain, dan memuliakan tamu. Nah, itu selanjutnya strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dalam sejarah ini pas di Mekah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dakwah Syriah yang sembunyi-sembunyi, di mana Rasulullah memulai dakwah ini agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Mengapa? Karena mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan mereka dan penyembahan berhala serta menganut kepercayaan terdahulu. Yang kedua adalah dakwah jarh, yaitu terang-terangan. Rasulullah memulai dakwah ini dengan menyeru pada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas bukit dan berteriak dengan suara yang lantang memanggil mereka, wahai yang di sana. Seiring dengan itu, Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, yaitu untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu di Quran surat Al-Hijr ayat 94. Namun ya dengan susah payah kelompok Quraisy selalu menolak dan membantah. Ya dengan walaupun begitu Rasulullah sangat tetap semangat untuk menyampaikan dakwanya, karena Rasulullah merasa yakin akan kebenaran ajaran ilahiyah yang beliau bawa. Selanjutnya yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah tersebut. Ketika dakwah terang-terangan, kafir Quraisy itu selalu menolak dan menentang apapun yang dibawa Rasulullah, apapun yang didakwakan oleh beliau. Contoh beberapa yang ada ketika itu yaitu kesombongan dan keangkuhan para kafir Quraisy
mengenai ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang selanjutnya yaitu fanatisme buta terhadap leluhur, yang menganggap bahwa kafir Quraisy itu menganggap bahwa ajarannya itu sudah ada pada zaman dahulu, sedangkan Rasulullah hanya muncul pada saat ia ada. Yang kedua, eksistensi. Mengapa kafir Quraisy itu sangat dipandang oleh beberapa kaum lainnya? Karena keeksistensiannya dan kemegahannya. Yang terakhir yaitu persaingan kekuasaan. Kafir Quraisy menganggap bahwa adanya ajaran Rasulullah ini bisa melengsarkan beberapa kekuasaan yang sudah dikuasai. Akan alhasil ya kafir Quraisy lama kelamaan akan menyusut dan kalah kekuasaan dengan Rasulullah. Selanjutnya yaitu siksaan yang diberikan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Ada banyak, saya ambil 4 saja, yaitu Rasulullah selalu dicerca dan dihina oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Namun dengan besar hati Rasulullah tidak membahas apapun atau menanggapi sekalipun. Yang kedua yaitu Rasulullah pernah pergi ke masjid lalu lehernya dijerat oleh sorban oleh salah satu kafir Quraisy dan diseret hingga keluar masjid. Yang ketiga yaitu Rasulullah sering dilempari barang-barang kotor oleh tetangganya sendiri. Nah, sedangkan tetangganya tersebut adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab beserta istrinya yaitu Ummu Jamil. Yang terakhir, pemboikotan kaum Quraisy berupa pemutusan hubungan perkawinan dan perdagangan yang disematkan dalam piagam Mekah. Itu mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Nah, selanjutnya yaitu perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah itu ada 2. Yang pertama yaitu Aqabah 1. Tepatnya pada tanggal 621 Masehi, sejumlah 12 orang jamaah haji Yasrib bertemu dengan Rasulullah dan menyemadangkannya dengan baik sehingga mereka menyatakan bahwa mantap untuk memeluk Islam dan melakukan baiat kepada beliau. Baiat ini disebut dengan Aqabah 1. Poin-poin yang ada di dalamnya yaitu ada menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianut, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah, menyatakan tidak akan membunuh, dan menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Baiat ini disebut sebagai baiat wanita karena tidak melibatkan peperangan sekecil pun yang terjadi pada pikiran orang yang telah dilakukan pembinaan akidah dan pikiran. Yang selanjutnya yaitu ada perjanjian Aqabah. Pada 622 Masehi perjanjian tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib pada waktu tengah malam. Kedua wanita itu bernama Saibah binti Ka'ab dan Asma bin Amr bin Adi. Isi perjanjian Aqabah kedua adalah yaitu pertama, kesiapan penduduk Yasrib untuk melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, keikutsertaan penduduk Yasrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya. Yang ketiga, penduduk Yasrib akan ikut memajukan agama Islam dan menyiarkan agama kepada sanak saudara mereka. Yang terakhir, kesiapan para pemuda Yasrib menerima segala risiko dan tantangan. Setelah baiat ini, sebagian besar dari sejarah perjanjian Aqabah, Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk berdakwah terus, namun masih diganggu oleh kaum musyrik. Nabi Muhammad memerintahkan hijrah ke Yasrib baik sendiri maupun kelompok. Mereka kemudian berhijrah secara diam-diam dari kaum musyrik agar tidak diketahui pemindahan dakwah. Nah, selanjutnya yaitu hijrahnya kaum muslimin. Hijrah Abbasiyah. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi atau Abyssinia. Mereka berangkat secara bersembunyi-sembunyi dan sesampainya di sana mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi
yaitu sebutan raja di daerah Abyssinia. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun akan kembali. Namun, mereka kembali mendapatkan sisaan melebihi dari yang sebelumnya. Karena itu, mereka kembali hijrah untuk kedua kalinya ke Abyssinia lagi. Yang kedua yaitu hijrah ke Madinah. Peristiwa Ikrar Aqabah yang kedua sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sejak itu, tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kenyataan ini didorong oleh Nabi Muhammad segera memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin sekitar 150 orang telah berangkat ke Yatsrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih terjaga untuk membela Nabi di Mekah. Akhirnya, Nabi pun hijrah setelah mendengar rencana Quraisy yang ingin membunuhnya. Ketika Nabi memasuki Yatsrib, ia dieluk-elukan oleh seluruh penduduk kota itu dan menyambut kedatangannya dengan penuh gembira. Sejak saat itu, nama Yatsrib diganti Madinatun Nabi atau sering disebut dengan Madinatun Munawwarah. Nah, itulah dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kita bisa diskusikan apa yang kurang, tapi menurut saya itu banyak sekali yang kurang. Mohon pembetulannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.